Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat pagi kami ucapkan. Terima kasih atas kehadiran ibu-ibu yang hari ini menghadiri seminar aksi nyata modul 1.4 budaya positif oleh Bu Guru Jumharisman CGP Angkatan 10. Terima kasih ibu-ibu sudah berkenan hadir pada pagi hari ini, dan nanti diharapkan agar diskusi kita atau pemaparan dari pemateri CGP hari ini berjalan lancar, agar diskusi terasa hidup. Monggo ibu-ibu menyimak dengan baik pemaparan dari CGP Bu Jumharisman pagi hari ini. Baiklah, akan segera kita mulai acara pagi hari ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo kepada Ibu Jumharisman kami silakan. Selamat pagi ibu-ibu semua. Selamat pagi. Selamat pagi. Masih tetap semangat? Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah TK Aisyah Bustanul Atfal 1, Ibu Erwin Hasanah, yang terhormat rekan-rekan guru dan rekan-rekan guru TK beserta kelompok bermain Aisyah Bustanul Atfal 1. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, beserta umatnya di yaumil akhir. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari ini kita masih bisa berkumpul di acara diseminasi menyebarkan dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Di sini saya ingin berbagi yang saya dapat dari guru penggerak. Mohon maaf, di sini saya bukan menggurui atau sok pintar, karena di sini saya ingin berbagi sedikit pengalaman, berbagi ilmu yang saya dapatkan di guru penggerak di sekolah tercinta kita ini. Baik, di sini saya ditugaskan untuk melakukan aksi nyata modul 1.4 budaya positif dari tugas guru penggerak. Rancangan tindakan untuk aksi nyata latar belakangnya, murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Khususnya di dunia pendidikan anak usia dini, kita tidak menerapkan adanya hukuman, karena dunia pendidikan anak usia dini ini sistemnya belajar sambil bermain, bermain sambil belajar.
Baik, tujuan aksi nyata ini ada dua. Yang pertama, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal di sini seperti tanggung jawab, mandiri, komitmen. Seperti itu, nggih. Tolak ukur. Terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Yang kedua, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Kemarin di kelompok A1 saya beserta siswa itu membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu seperti bisa dikatakan peraturan yang kita kesepakati bersama murid. Murid dibuat berdiskusi terbuka, mengemukakan pendapat mereka, kemudian kita buat kesepakatan. Seperti itu. Lini masi atau langkah-langkah. Langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan yaitu yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan sejawat. Yang kedua, mengumpulkan rekan sejawat untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif atau keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas masing-masing. Yang keempat, memantau, merefleksikan, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Nanti bisa kita terapkan di sekolahan kita. Berikutnya, dukungan yang dibutuhkan. Yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Ketiga, orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Jadi berkolaborasi dengan orang tua juga. Kita masuk ke intinya. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Konsep utama modul budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Baik, pembelajaran dengan paradigma berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sekarang saya tanya dulu, profil pelajar Pancasila ada berapa, ibu-ibu? 6. 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
Mungkin ada yang bisa menyampaikan, menyebutkan? Profil belajar Pancasila itu ada 6 aspek. Yang pertama, iman bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang keenam, berkebinekaan global. Ya, terima kasih. Lanjut. Disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Intrinsik itu dari dalam diri murid tersebut. Kalau ekstrinsik itu dari luar. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, maupun hukuman. Itu benar-benar dari dalam diri siswa. Kebutuhan dasar manusia ada 5. 1. Bertahan hidup. Contohnya, kita membutuhkan makan, minum, tempat tinggal. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Biasanya kan anak TK mesti ada anak yang kepengen diperhatiin, cari perhatian. Yang ketiga, penguasaan. Misalkan anak ada siswa yang punya mainan, dikasih mainan sama bu guru, main bersama, tapi dia tidak mau membagi, dia pengen menguasai. Itu penguasaan. Yang keempat, kebebasan, merdeka. Anak belajar bermain dengan karakternya mereka sendiri, merdeka. Yang kelima, kesenangan. Di dunia pendidikan PAUD, anak usia dini, bermain sambil belajar, belajar sambil bermain. Disitulah kesenangannya anak didik kita. Berikutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Ekstrinsik itu dari luar. Misalkan di dunia anak usia dini, siapa yang mau maju ke depan, nanti bu guru kasih bintang. Itu imbalan, penghargaan, ekstrinsik. Kalau contoh dari intrinsik, biasanya anak-anak habis makan, biasa ada bungkus makanannya. Tanpa
diingatkan sama bu guru, dia langsung membuang sampah tersebut ke tempat sampah. Itu dorongan dari diri anak tersebut, namanya intrinsik, dari dalam diri anak. Mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan ekstrinsik. Menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai-nilai kebajikan tersebut. Mandiri, tanggung jawab, komitmen, itu nilai-nilai kebajikan. Dan ada juga masih banyak yang lainnya. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Ada hukuman, ada penghargaan, ada konsekuensi. Hukuman kita tidak menerapkan di anak usia dini, pendidikan anak usia dini. Kita tidak menerapkan. Hanya saja di sini saya menyampaikan materi. Tetapi di sekolah kita tidak menerapkan. Hukuman yang pertama menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Itu dari hukuman. Penghargaan tidak efektif. Tidak efektif, misalkan tidak efektif. Yang kedua, merusak hubungan misalkan di dalam kelas itu, terkadang ada anak yang berani maju, misalkan menjawab pertanyaan, kemudian dikasih bintang, misalkan bintang apa, jempol, reward. Tetapi dalam diri anak, beberapa anak, kok si A dikasih, kok saya enggak? Itu sifat iri, merusak hubungan. Kemudian mematikan kreativitas. Contohnya mematikan kreativitas, dia sudah bisa tapi tidak mau mencoba hal baru. Menghukum dan sistem ranking. Di anak usia dini kita tidak menerapkan ranking karena anak usia dini belajar sambil bermain, bermain sambil belajar. Merampas hak menghargai dirinya. Kemudian konsekuensi. Yang pertama, penguatan jangka pendek. Yang kedua, perlu monitoring berkelanjutan. Yang ketiga, stimulus atau respon. Yang keempat, murid menghormati peraturan. Yang berikutnya, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Itu konsekuensi. Restitusi. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Dia membuat kesalahan,
tapi dia mau meminta maaf atas kesalahannya itu. Teori kontrol, dirinya yang memegang kontrol. Murid bersemangat memperbaiki kesalahannya dengan meminta maaf tanpa menunda-nunda kalau berbuat kesalahan. Konsep disiplin. Pendekatan restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Sekarang kita masuk pengertian restitusi. Restitusi apa sih? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen 2004 pendapat. Adapun ciri-cirinya, yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kedua, memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Menuntun untuk melihat ke dalam diri. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Fokus pada karakter bukan tindakan. Menguatkan dan fokus pada solusi. Ini ada contoh kasus. Saya ambil secara umumnya saja, karena di sekolah saya balik lagi, hukuman tidak kita terapkan di pendidikan anak usia dini. Contoh kasus, siswa tidak ikut berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Terkadang kan ada anak di saat berdoa ada yang tidak mau berdoa, ngomong sendiri, guyon sendiri. Saya ambil contoh di lingkungan kita, tapi untuk hukuman kita tidak menerapkan. Hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat pada bendera selama 10 menit. Itu biasanya contoh di anak SD tingkat tinggi. Guru marah dan murid menjadi takut. Konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk ikut berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Tetapi anak tersebut disuruh berdoa secara belakangan sendiri. Tetap berdoa tapi sendiri. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kita menerapkan disiplin. Kita bukan tegas menindas anak, tetapi kita menegakkan disiplin pada anak didik kita. Restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Maksudnya restitusi ini keyakinan kelas, kita mengajak anak diskusi terbuka dengan pendapat mereka, aturan, kegiatan sebelum kita belajar di dalam kelas, kita punya keyakinan. Misalkan membuang sampah pada tempatnya, berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Di saat makan ada teman yang tidak membawa makanan bisa berbagi.
contohnya seperti itu. 5 posisi kontrol restitusi. 1. Penghukum. 2. Pembuat rasa bersalah. 3. Teman. 4. Pemantau. 5. Manajer. Nah, saya tanya dulu, di sekolah kita mana ibu-ibu yang sudah kita biasa terapkan dari 5 posisi kontrol ini? Yang ketiga, Teman, ya, anak usia dini, kita sebagai temannya. Mungkin ada yang lain? Pembuat rasa bersalah. Lanjut. Ini contoh penerapannya. Penghukum. Patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Itu biasanya kan di tingkat SD. Kedua, pembuat rasa bersalah. Contohnya, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu? Bu Guru kecewa sama kamu. Itu pembuat bersalah. Teman, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Itu teman. Pemantau, kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Itu pemantau. Ini ada tingkat yang lebih tinggi, yang terakhir, manajer. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Ini tingkat manajer. Berikutnya, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Contoh, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa ibu-ibu? Keamanan, keselamatan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Menjaga kesehatan. Jadi di sini contohnya yang kita simpulkan, memakai helm menjaga keselamatan. Kedua, menjaga kesehatan. Seperti itulah kita menerapkan di kelas masing-masing. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Lebih abstrak dari perubahan, berupaya pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat, jadi semua tahu, semua memahami. Ini contoh kegiatan keyakinan kelas. Itu contoh ya Bu. Segitiga restitusi. Menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik
yang bisa kita lakukan. Itu dari segitiga restitusi. Yang pertama. Kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Pasti anak itu melakukan sesuatu pasti ada alasannya. Ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal dari dalam diri siswa kita. Itu ibu-ibu pemaparan dari saya. Saya berbagi dari guru penggerak. Kurang lebihnya dari saya. Di sini saya mohon maaf, mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Mohon maaf. Saya di sini juga masih belajar, sama-sama belajar. Kita diskusi, kita bertukar pikiran. Mungkin ada pertanyaan dari ibu-ibu. Mau bertanya, Bu? Monggo. Apa contoh perilaku disiplin positif di taman kanak-kanak? Seperti apa? Disiplin positif. Disiplin positif di sekolah kita ini contohnya. Misalkan dari intrinsik, dari dalam diri. Seperti yang saya tadi sampaikan, di saat anak lagi makan bersama, pasti kan ada bungkus makanannya. Tanpa kita menyuruh, menasehati anak, dengan sendirinya anak tersebut langsung membuang bungkusnya ke tempat sampah. Itu dari dalam diri. Biasanya kan ada anak seperti itu kan, ya Bu? Contoh dari ekstrinsik. Siapa yang mau maju ke depan, baca doa, nanti Bu Guru yang bisa Bu Guru kasih bintang. Itu imbalan, penghargaan dari luar, bukan dari dalam diri anak tersebut. Karena dikasih hadiah itu dia mau. Iya, betul. Betul. Mungkin ada lagi? Karena memang anaknya berani, senang maju ke depan. Percaya diri. Ya, percaya diri. Monggo ibu-ibu. Saya bertanya ya Bu, Monggo. ketika anak PAUD melakukan kesalahan atau pelanggaran disiplin di sebuah lembaga, sedikit dari mereka yang paham bahwa itu adalah kesalahan. Ya, sedikit sekali mereka itu paham bahwa ini kesalahan. Yang terbiasa kita lakukan ya hanya menegur mereka. Kemudian kita semua yakin bahwa besoknya mereka pasti akan mengulangi hal yang sama. Karena mereka itu belum sadar bahwa itu adalah kesalahan. Ya. Kemudian bagaimana sebagai guru memotivasi anak agar disiplin intrinsik dan ekstrinsik mereka itu tumbuh dengan sendirinya tanpa kita paksa. Jadi apa saja yang dilakukan oleh jenengan Bu Risma untuk menumbuhkan hal tersebut? Baik, mungkin kita memberi contoh dulu. Anak kan pasti melihat contoh bu gurunya dulu. Dengan memberi contoh, misalkan, ayo anak-anak kita baris. Kita memberi contoh, bu guru di depan, posisi berdiri di depan berbaris,
pasti muridnya juga akan mengikuti. Walaupun terkadang kan ada beberapa anak yang tidak mau baris, pasti bu gurunya, ayo baris dulu, ayo. Kita balik lagi, bu guru harus memberi contoh. Jangan sekali, berkali-kali. Seperti itu. Jadi dari 5 posisi kontrol restitusi tadi yang sebelum ini ya, nah itu apa 5-5-nya kita pakai? Karena di TK itu meskipun Anda bilang tidak ada istilah hukuman, tapi kita pasti masih tetap memakai istilah dalam kutip hukuman. Nah, hukumannya itu seperti apa? Nah, dari 5 posisi itu apa bisa dipakai semua dengan standar tingkatan PAUD, atau kita hanya memilah saja? Dari 5 itu kita pilah. Mungkin kita pilah aja saja. Mungkin. Karena kalau hukuman emang kita tidak menerapkan ya. Tapi tidak sadar kita masih melakukannya. Tanpa kita sadar, manusiawi. Disitulah seorang guru itu bukan manusia sempurna, pasti ada kesalahan. Jadi sesama guru, sesama pendidik, kita saling mengingatkan. Jadi istilah hukuman yang tepat di tingkat PAUD atau TK itu seperti apa? Apakah boleh keras atau hanya kita ingatkan dengan kata-kata? Yang jelas bukan dengan kekerasan, tindakan kekerasan. Baik. Mungkin dengan kata-kata ya, Bu. Kalau kamu mukul temannya, usah masuk kelas. Dengan tindakan kita tidak boleh menerapkan. Tapi dengan kata-kata, mungkin kita sering karena mengajarkan anak dengan disiplin. Terbiasa mengajarkan disiplin, pasti anak itu akan membiasakan diri tanpa kita mengingatkan lagi. Bukankah di TK tidak boleh? Jangan berkata-kata tidak boleh. Kalau di TK tidak boleh mengatakan jangan. Emang apa ya? Dengan kata jangan itu emang kita susah emang ya. Jangan. Karena kita sudah terbiasa dengan kata sehari-hari jangan. Jangan naik tinggi, jangan naik turun, misalkan seperti itu. Tapi dengan kebiasaan kita sulit mungkin. Itu dari saya. Mungkin ada teman yang bisa melengkapi. Mungkin bisa jadi kalau anak lagi bermain, seandainya main luncuran terus salah, jangan lewat itu, mungkin itu tidak boleh. Jangan lewat depan, ayo lewat belakang. Tapi mungkin dengan kata-kata lewatnya langsung lewat belakang, yang depan bilang lagi tidak boleh lagi, ngomongnya tidak boleh lagi. Ya memang kata tidak boleh itu apa ya, sudah melekat pada guru. Ya. Sudah dalam tidak boleh. Saya ada pertanyaan buat Bu Risma. Oke. Dari 5 posisi kontrol poin pembuat merasa bersalah, apakah bisa dijelaskan bagaimana guru mengatur literasi suara, intonasi
suara, memposisikan situasi dengan siswa tersebut. Kemudian kemungkinan hasil dari kontrol tersebut bagaimana? Terima kasih. Intonasi. Saya pribadi intonasinya tinggi. Mohon maaf karena saya seperti ini. Jadi intonasi saya mungkin ada anak murid saya sendiri di dalam kelas ada yang protes orang tuanya. Bu Risma kok suaranya keras sekali kalau ngomong, menjelaskan. Saya tidak marah, Bu. Emang intonasi saya seperti itu. Tapi anak tersebut di kebiasaan di rumahnya dengan nada pelan karena terbiasa di lingkungan keluarganya, jadi kaget. Jadi untuk menanggapi dengan suara intonasi itu, saya akan belajar pelan-pelan. Saya belajar dari sifat karakter murid saya. Disitulah saya juga introspeksi diri saya juga. Jadi bukan murid yang belajar melalui guru, guru pun belajar melalui muridnya. Boleh saya tambah Ibu? Boleh, monggo. Ya, ini yang dimaksud mungkin yang dimaksud dari Bu Iva tadi itu gambaran secara umum ya, bukan ke satu pribadi masing-masing. Begitu Bu Iva? Iya. Jadi untuk apa tadi poin merasa bersalah ya, pembuat merasa bersalah. Itu intonasi suara yang kita pakai seperti apa? Biar anak-anak itu apa merasa, pastikan kalau kita akan menegur anak dengan poin yang di apa tadi pembuat merasa bersalah, itu intonasi kita itu seperti lemah lembut seperti itu ya, lemah lembut. Kemudian situasinya itu dalam keheningan, kesunyian, itu akan lebih merasuk apa bahasa merasuk? Merasuk ya. Jadi suasananya itu mendukung suara lembut kita agar bisa segera masuk ke dalam otak anak. Jadi gambaran secara umum intonasi suara yang dibutuhkan itu lembut, kemudian suasananya hening, sunyi, mungkin seperti itu. Bagaimana Bu Risma? Nah, mau menambahkan Bu? Bentar. Ini menurut saya ya, kalau kalau untuk anak TK apalagi kelompok A rasanya tuh sulit kalau intonasi agak lemah lembut ya, karena saya mengalami sendiri, jadi agak tegas dan keras. Yang tidak seberapa teriak tentunya. Bukan. Jadi kita cari suasana ketika mungkin yang lainnya istirahat, yang lainnya sudah pulang. Oh, Dari hati ke hati. Dari hati. Sini Bu Guru mau ngomong, kan sudah sepi. Duduk dulu. Bu Guru mau ngomong. Jadinya itu ada keheningan, suara kita itu yang lemah lembut itu, jadi anak apa pasti batinnya seperti itu. Ketika suasana ramai ya anak-anak nggak bakalan konsentrasi dengan omongan kita, pasti konsentrasinya main, temanku mau main, aku sudah mau main, mau makan, itu memang nggak bisa. Jadi gambaran secara umumnya maksud saya itu intonasi kita lemah lembut dengan kondisi situasinya itu yang hening, sunyi gitu. Jadi anak-anak itu gampang masuknya kan anak-anak. Orang tua saja kalau sudah begitu kan betek, pasti ada apa. Jadinya pasti dia berpikir. Jadi besoknya sudah hilang sudah. Ya kita posisinya besoknya sudah bersama anak-anak. Gitu. Bukan kita harus tegas. Enggak, seperti itu. Maksudnya gambaran umumnya itu seperti itu mungkin kalau untuk tingkatan TK. Nggak tahu kalau untuk tingkatan atas mungkin lebih tegas itu bisa dipakai. Kalau untuk sama iya itu berbeda. Tegasnya kita masih dengan hati ya Bu.
dengan pelan, dengan perasaan. iya. Itu anak itu saya berpikir, oh ternyata di balik ini, di balik kecerdasan itu Bu guru ini punya suara yang lembut, Ya, mungkin bisa dicoba sama kepala sekolah dites satu-satu. Gimana kalau nanti si anak-anak? Ya boleh. Soalnya kan dunia anak usia dini kan apa ya? Secara merangkulnya itu penuh kasih sayang. Sebenarnya bukan intonasi tinggi itu bukan marah, tapi penekanan. Jadi kamu ya besok lagi nggak boleh seperti itu. Mengingatkan. Kan ya besok, tapi penekanan pada kata-kata itu harusnya anak itu sudah merasa kayak itu salah. Kita serba salah juga ya kalau di tingkat TK kita dikasih seperti itu pun. Kalau anak ini aku nggak mau sekolah, tapi nggak mau guru, itu aja kita sudah dianggap marah gitu. Karena untuk anak TK, kalau untuk anak SD mungkin berbeda ya. Itu aja biasanya kamu sekolah tuh udah mau guru tadi dimarahin. Ketika kami nggak marah bu, kan memang kita nggak marah sebenarnya, tapi penangkapan mereka itu berbeda gitu. Ya, memang serba salah kita di TK itu harus lemah lembut, tapi anak-anaknya apa itu ya. Kita tegas, sekolah dimarahin sama bu guru. Ya, kita memang harus belajar bersama-sama. Ya, asesmen awalnya itu aja kita yang harus dimulai pemetaan anak-anak itu dalam kondisi yang A, B, C itu kita harus tahu dari awal memang ya. Jadi untuk selanjutnya kita mungkin untuk mengatur anak. Saya juga mungkin guru lain itu perlu belajar bagaimana pemetaan di awal agar kita mengetahui kondisi anak itu lebih dini. Jadi kita tidak di tengah-tengah, dia ternyata gini. Berarti asesmen diagnosis yang pertama awal Iya, mungkin. iya. Ya Kita kita harus melakukan membuat pemetaan yang jelas, tercatat. Jadi nanti dalam berapa bulan kita tahu. Ya, mungkin itu saja dari kami. Bu Risma mungkin akan memberikan kesimpulan. Silakan. Jadi kesimpulannya, kegiatan aksi nyata merupakan tahap terakhir dari alur merdeka pada pendidikan calon guru penggerak. Aksi nyata modul ini 1.4 sebagai implementasi dari konsep dasar budaya positif yang berupa paradigma pembelajaran, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, penghargaan, konsekuensi, restitusi, disiplin positif, posisi kontrol guru, dan juga segitiga restitusi untuk dijadikan sebuah kekuatan, digunakan untuk menumbuhkan murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Semoga apa yang saya paparkan bisa kita terapkan di sekolah kita ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikian tadi pemaparan materi yang sangat luar biasa dari calon guru penggerak kita, Ibu Risma. Beri aplaus semuanya. Semoga yang telah dipaparkan Bu Risma tadi menambah ilmu buat kita semua, juga menjadikan pembelajaran lebih untuk kita agar bisa tetap belajar. Kemudian mengembangkan ilmu-ilmu yang sudah dipaparkan yang belum kita tahu, akhirnya kita menjadi tahu. Semoga bermanfaat buat kita semua, lembaga kita, buat anak didik kita ke depannya. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada para hadirin, ibu-ibu semuanya.
Sebelum kita akhiri, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam, terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Salam, salam, terima kasih kami ucapkan dari calon guru penggerak. Terima kasih. Sampai jumpa di seminar selanjutnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah selesai seminar dari calon guru penggerak angkatan ke-10 atas nama Ibu Jumharisman. Alhamdulillah isi materi yang dipresentasikan sungguh luar biasa, hebat sekali. Dengan ini juga para guru yang belum terjaring calon guru penggerak bisa untuk memotivasi, dan ilmu yang tadi sudah disampaikan oleh guru calon penggerak itu bermanfaat bagi beliau dan juga bagi guru-guru yang ada di TK ABA ini. Dan semoga Ibu Jumharisman maju terus, semangat, pantang mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Jumharisman, calon guru penggerak kita. Secara keseluruhan, isi materi yang dipaparkan sudah padat dan sesuai. Luar biasa sekali. Sedikit masukan dari saya agar isi materi benar-benar difokuskan pada tingkatan anak usia dini sesuai kondisi yang Bu Jumharisman tekuni saat ini. Terima kasih. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau membuat kesepakatan kelas yang biasanya anak-anak melakukan di dalam kelas, melakukan setiap hari. Misalkan apa saja ya? Coba siapa yang tahu? Ini gambar apa? Berbagi makanan. Berbagi makanan. Apakah berbagi makanan itu kita bisa membuat kesepakatan kelas? Bisa. Kenapa berbagi makanan itu? Ada yang bisa menjawab? Kenapa? Karena bagi-bagi es krim. Bagi. Anak-anak, kalau makan harus membiasakan duduk. Makan dan minum harus duduk. Boleh tidak makan dan minum jalan-jalan? Kenapa? Karena enak. Iya, takut. Iya, pintar.
hari harus menerapkan sesuai yang ditempel di sini. Sudah paham? Paham. Sampai di sini dulu ya. Sama-sama. Ya, Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Guru dengar dari Yusuf, Aka memukul Bintang ya? Ya. Pasti Aka ada alasan. Kenapa, Nak? Oh, begitu. Menurut Aka, memukul itu perbuatan baik apa tidak? Karena Aka sudah memukul Bintang, kita harus bagaimana ya? Minta maaf. Selain meminta maaf, ada lagi tidak? Apa? Apa sayang? Indian aku. Jangan ulangi lagi. Sekarang Bu Guru tanya sama Aka. Aka mau meminta maafnya sama Bintang kapan? Oke deh. Salim dulu sama Bu Guru. Kata Yusuf, Bintang merebut mainannya Aka ya? Iya. Kenapa kamu merebut mainannya Aka? Sudah. Oh, mau minjem. Bintang kalau mau meminjam punya temannya harus apa dulu? Izin. Izin. Kalau tidak dikasih, Dan maksa. pinter. Jadi lain kali kalau mau minjam sesuatu harus izin. Oke, sekarang Bintang boleh kembali belajar sama temannya juga ya. Dadah.